Hari ini akan berbagi. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget hari ini bisa berbagi di hari Kamis langsung dari markas Saya Bicara Itu Mudah sambil menunggu sesuatu yang profesional. Kita nggak berhenti berbagi karena berbagi itu menimbulkan hormon, dopamin, endorfin, dan lain sebagainya. Kamis ini siang, gue berharap rumah lo nggak kebanjiran. Gue berharap tempat tinggal lo aman, dan gue berharap kantor lo juga aman, dan gue berdoa agar tadi pagi lo nggak kena gila-gilaan akses macet di mana-mana, dan gue berharap juga hari ini lo bahagia makan siang bersama orang yang lo cintai, atau bersama bos lo yang lo sayangin, atau bersama anak buah yang lo kagumin. Jadi, yang belum pernah kenal sama gue, perkenalkan, gue Ikrar. Gue adalah profesional yang sudah berkarir di lebih dari 7 perusahaan selama 24 tahun, dan kali ini gue mau berbagi sama lo semua bagaimana caranya kita jadi sales itu nggak ribet, nggak kusut, nggak stres, nggak ancur-ancuran, dan semuanya nggak ada keribetannya. Untuk semua yang belum pernah bergabung dengan live-nya BIM Talks, teman-teman gue yang ada di podcast, yang ada di LinkedIn, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Jadi siang ini gue khusus untuk berbagi sama lo semua gimana caranya jadi sales dengan lead yang cukup, dan lu nggak stres, dan lu bisa melihat hari-hari lo dengan tambah bahagia. Yang pada mau lihat slide, lu bisa langsung lihat slide di LinkedIn gue. Gue lagi present slide-nya, cuman gue hanya mau berbagi dalam 30 menit aja. Khusus bagi yang belum pernah visit ke websitenya www.bicaraitummudah.com, lu bisa lihat di sana website kita dengan seluruh jadwal-jadwal yang Bicara Itu Mudah, dan kerennya lagi website itu diisi oleh RI1. Wah, hebat kan? Dengan segala kehebatannya, dengan segala keribetannya di kantor, dia bisa mengupload semuanya menjadi keren banget. Lu wajib visit ke www.bicaraitummudah.com. Jadi kalau lu mau lihat semua kegiatannya Bicara Itu Mudah di sana, lu mau lihat kelas-kelasnya kita, lu mau lihat apapun di sana, lihat hari ini, dan lu bisa langsung nanti kontak kita untuk tanya-tanya. Jadwal yang paling deket sih adalah besok Sabtu. Jadi Sabtu kita akan ngisi bersama teman-teman MSIG. Halo teman-teman MSIG, kita akan ketemu nanti Sabtu ya. Kita akan belajar hari itu keren dengan 3 modul langsung sikat tempat di Hotel Kaisar Jakarta. Terus minggunya ada kelas private. Kelas private apa minggunya? Gue harus informasikan dulu ke lo semua sebelum lo mendapatkan ilmu gratis dari gue siang ini tentang bagaimana mempunyai lead agar lo punya bisnis enggak ribet, enggak kusut, enggak curam, enggak downfall terus, dan lo jadi sales yang berbahagia. Serta lo nanti punya waktu untuk bisa berbagi, lo bisa punya waktu untuk mengenlarge teman-teman lo, dan lo punya waktu untuk seru-seruan. Hari Minggu gue akan berbagi 2 kelas, yaitu kelas MC, host, dan moderator. Dan yang kedua, gue akan berbagi kelas dengan public speaking. Jadi kalau lu masih berantakan ngomongnya, lu juga belum bisa sampai hari ini di tanggal 17 November, belum juga bisa lu bicara, belum juga lu bisa berbagi kelas, lu belum berani buka kelas, lu belum bisa live streaming, karena bicara lu masih berantakan, ikut kelas gue hari Minggu 20 November di Hotel Kaisar. Di Hotel Kaisar ya. Jadi Duren 3 Pancoran. Jadi bukan di Menteng. Jadi gue sekalian nanti di sana. Terus yang paling dekat lagi adalah gue harus kasih tau lu dulu semua. Gue akan ada Java Island Tour dimulai di Bandung. 24 gue akan ngisi di Pertamina. Keren kan? Nah, 25-26-nya buat lo semua. 25-26 November bagi teman-teman gue yang ada di Bandung dan sekitarnya. Lu mau bikin kelas, lu mau bikin in-house, jangan lupa 25-26 November, gue akan ada di Bandung. Ya. Habis itu, yang kerennya lagi adalah 10-15 Desember, gue akan ada di Solo, Semarang, Jogja, Magelang. Ya. 10-15, gue akan ada di Solo, Semarang, Jogja, Magelang. Dan sorry, 14 Desember, udah book by Kadin Semarang. Halo Mas Arnas, keren banget, ganteng banget Mas Arnas ini, Ketua Kadin Semarang, beserta seluruh teman-temannya. Jadi buat lu semua yang punya kantor cabang di Semarang, atau lu punya customer di Semarang, Jogja, Solo, atau di Bandung, lu bisa segera kasih tahu bahwa
Gue bayarin kelas lu buat Mas Ikrar karena gue sayang sama lu sebagai customer. Gue entertain lu dengan lu belajar di kelasnya Mas Ikrar agar lu pinter dan bisnis lu tambah sukses. Ingat ya tanggalnya ya. Yang mau tahu lebih banyak, lihat postingan gue semua di sosial medianya Bicara Itu Mudah. Kemudian sebelum gue mulai ilmu malam ini, kok malam sih? Ilmu siang ini, yaitu bagaimana lu bisa dapat sales lead agar lu jadi sales nggak stres dan kerjaan lu dari Senin sampai Kamis penuh dengan meeting, bukan penuh dengan nongkrong di kantor dengan berbagai alasan. Jadi gue kasih tahu lagi bahwa minggu besok gue akan buka kelas di Jakarta di Hotel Kaisar di Duren 3. Ada 2 kelas, terus gue akan buka kelas lagi untuk MC sama. Dan yang paling keren lagi adalah Bandung minggu depan 25-26 November. Cepetan booking gue untuk bisa mendapatkan kekerenan yang hakiki. Kemudian kalau lo belum pernah lihat ke websitenya Bicara Itu Mudah, lihat dulu karena gue akan update dengan berbagai kelas-kelas Bicara Itu Mudah di sana agar lo bisa memahaminya. Yuk kita mulai. Panggil gue Ikrar, kalau lo mau nanya siang ini materinya jangan nanya tentang public speaking, jangan tanya tentang presentation skill, branding, service excellence, jangan tanya itu. Lo tanya tentang gimana lo bisa jadi sales yang tiap hari keluar meeting sama orang. Orang ya, agar lo bisa jadi anak sales yang keluar meeting tiap hari sama orang. Semoga hari ini semua komunitas sales maupun komunitas yang macam-macam itu, yang ribet-ribet, yang kusut-kusut, yang mudah-mudah, dan semua para manajer sales. Semoga lo ngeliat tayangan gue siang ini karena gue mau mengencourage, gue mau mind blowing, gue pengen menggocok-kocok ginjal lo, gue pengen mengutak-utik lambung lo agar lo bisa lihat kalau hari ini hari Kamis, anak buah lo masih ada di kantor, anak buah lo nggak ada meeting, anak buah lo masih nggak punya kemana tujuannya. Kalau lo sampai hari ini, lo belum bisa ngeliat anak buah lo produktif, yuk kita belajar siang ini sebentar aja. Sebelum nanti sore gue ada dinner dengan pemiliknya Temis Bistro. Halo Mas Henry, makasih ya. Kita diajak dinner nanti sore, dinner Sultan katanya. Dan besok gue akan ada dinner juga dengan pemiliknya Ikra dan Carson Tex. Halo Mas Iman, sampai ketemu besok ya. Jadi lu bayangin nih, untuk memperkuat body gue dan body RI1, kita akan dihajar dengan berbagai macam dinner. Makanya lu harus membangun, membakar kalori lo agar besok ketika atau entar malam lu dinner, paling enggak lu udah agak sedikit slim. Alright, faktanya, kalau ngomongin sales process, jangan pernah Anda jadi manajer atau pimpinan sales, kerjaannya nanyain closing-nya melulu. Coba ya, gue minta lo ulang nih. Di kolom chat box boleh, jadi sales manager, jadi pimpinan sales. Jangan nanyainnya closingan melulu. Apaan tuh ilmu gitu Mas Ikrar? Kok bisa sih jadi sales? Gue punya anak buah tapi gue nggak nanyain closingannya. Belum panas ya. Gue akan panasin lo siang ini sambil makan gado-gado lo, nasi padang lo, atau yang pada menjerit hari ini tanggal tua, lu masih makan dengan Indomie plus nasi, yaitu makanan pokok Indonesia, ya nggak apa-apa kalau lu suka. Kalau lu nggak suka, nggak masalah. Dan semua teman-teman gue di Bali yang barusan merasakan keriuhannya G20 dan kehebatannya KTT 20, semoga lu menikmati Bali yang masih bersih, dan mudah-mudahan kita akan segera ke Bali. Oke. Thank you Pak David, thank you Pak Tri, dan thank you Mas Bima serta Mas Iwan. Yuk, let's roll it. Jadi, gue mau berbagi gimana caranya kalau lu punya sales siang ini atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tim sales lu masih nggak ngapa-ngapain, tim sales lu masih tenang-tenang aja di kantor, tim sales lu masih, wah kayaknya gue masih banyak yang gue betulin di kantor, gue masih ngerjain admin, gue masih ngerjain bla 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 bla, nah lo wajib waspada. Kenapa gue bilang lo wajib waspada? Karena kalau udah demikian, productivity tim sales lo jadinya nanti akan berantakan. Berantakan ya? Sekarang gue kasih lagi faktanya. Kalau lo udah punya tim sales yang Senin sampai Kamis nggak merasa berdosa dia nggak visit, nggak merasa berdosa dia nggak punya meeting, nggak merasa berdosa dia nggak bring up something dari mulai meetingnya, maka di saat itulah lo hanya punya 2 pilihan. Oke? Tunggu dulu. Faktanya lagi, perusahaan banyak yang nggak sadar ketika lo hiring seorang sales, argometernya udah jalan.
Oke, argumenternya udah jalan. Karena yang namanya sales itu, kalau argumenternya udah jalan tapi lu masih nge-treat dia sebagai bulan madu, percaya sama gue. 3 bulan lu ngeluarin duit buat sales, dia nggak akan ada produktivitasnya. Bukan hasilnya dulu ya, tapi produktivitasnya. Produktivitasnya. Nah, gue mau kasih tahu sekarang, yang gue lihat selama ini, selama gue jadi tim, selama gue mimpin tim, selama gue dipimpin sama bos, gue mau kasih tahu kenapa sih ujungnya, kenapa lu nggak boleh selaku manajer, selaku business owners lu nanyain closingnya, nggak boleh. Kenapa? Nih gue spill. Kalau rame, gue lanjutin besok di tahap kedua. Kalau nggak rame, hari ini 30 menit aja, nemenin lu makan siang. Jangan lupa makan siang jangan ngutang, jangan pakai kartu kredit, makan siang lu harus dengan cash atau pakai cashless dengan QRIS ya. Jangan biasakan ngutang yang masuk ke perut lo. Oke. Analoginya ya. Sales itu kayak lingkaran. Nah, yang di ujung tangan gue ini, gue hari ini live di 4 tempat, jadi mata gue kemana-mana. Gue hari ini live di 4 sosial media, 5 sama yang rekamannya, jadi mata gue kemana-mana. Ketika lo ngomongin ujungnya closing, lo lupa bahwa sales itu dipastikan nggak akan closing jika nggak punya sebelahnya. Apa itu sebelahnya? Dia nggak punya yang namanya quotation. Ulang ya. Jadi kalau lo punya tim sales di kantor lo, bos lo kerjaannya cuma nanyain kapan closingnya, itu salah banget. Yang harusnya lo lakukan adalah jangan closingnya lo tanyain dulu, tapi lo tanyain berapa jumlah quotation-nya. Nah, kalau lo nanyain berapa jumlah quotation-nya, juga salah. Kalau lo nanyain berapa jumlah quotation-nya, ini jari gue buat 2 ya, jadi ini adalah closing, ini adalah quotation-nya. Nah, quotation-nya. Kalau lo nanyain quotation-nya, udah berapa, itu juga salah. Itu juga salah. Karena quotation itu ujungnya hanya ada 2. Berapa? 2. Yaitu ujungnya adalah closing dan ujungnya adalah reject. Jadi nggak ada bahasa sales hampir closing, hampir goal. Nggak ada. Jadi kalau lu hari ini masih jadi seorang sales yang mental, lu ngomong sama bos lu, iya pak, saya hampir closing pak. Nggak ada. Closing sales itu hanya ada closing dan nggak closing. Ingat-ingat ya. Kayak ngomongin target, hanya ada achieve dan nggak achieve. Hanya ada achieve dan nggak achieve. Ketika bos lo nggak ngomongin closing tapi nanyainnya quotation, salah. Lo harus nanyain sebelum ada quotation itu, ada yang namanya ketiga itu permintaan buat quotation, RFQ. Ya, mulai nih ya. Wah, gitu Mas Ikrar ya? Iya. Kalau jadi atasan jangan nanyain closingnya. Tapi lo nggak mau nanyain quotation-nya dan lo nggak mau nanyain RFQ-nya. Request for quotation dulu lo tanyain. Oke, udah 3 ya, catat ya. Nah, kalau lu jadi atasan manajer atau lu yang punya bisnis di perusahaan, lu meng-hiring seorang sales, lu nanyain mana RFQ-nya? Salah, salah. Jangan nanyain RFQ-nya dulu. Lu tanyain yang sebelum RFQ, yaitu meeting. Nah, meeting yang lu tanyain. Meeting. Meeting di zaman sekarang hanya ada 2 nih, Kak. Yaitu meeting virtual dan meeting offline. Ulang ya, meeting fisik dan meeting virtual. Jadi kalau ada tim sales lo masih ngelak-ngelak juga untuk soal meeting, banyak banget alasan meeting karena hari ini hujan lah, hari ini banjir lah. Bambang, Malih, ada yang namanya meeting virtual. Pertanyaannya adalah tim sales lo mampu nggak menggiring orang untuk meeting virtual? Nah itu pertanyaannya dulu. Jadi ulang ya, kalau lu jadi atasan, jangan nanya pertama kali jumlah closingan tim sales lu. Percuma, gue kasih tahu. Useless. Lu harus nanya dulu sebelum orang bisa closing adalah jumlah quotation-nya. Oke? Kemudian, lu belum nanyain jumlah quotation, lu harus nanya dulu yang ketiga adalah RFQ-nya. Request for quotation-nya. Ada nggak lu? Sales lo itu dimintain quotation sama orang. Ada nggak? Itu dulu pertanyaannya. Bentar ya.
Gue tadi mau kirim dokumen pakai GoSend. Jangan-jangan GoSend udah nongol. Maklum. Nah, yang keempat, lu harus nanyain jumlah meetingnya. Ingat-ingat nih. Bukan ini lagi yang harus lo tanya sama sales lo tiap hari. Bukan. Bukan lo tanya tiap hari sales lo berapa meeting lo hari ini. Bukan. Bukan. Itu salah. Itu salah. Yang harus lo tanyain sebelum meeting adalah, ada nggak orangnya yang lo ajak meeting? Nah, ada nggak orangnya yang lo ajak meeting? Itu lo tanyain. Karena kan meeting nggak dengan jin kan? Meeting nggak dengan kuntilanak kan? Meeting nggak dengan goib kan? Terus bukan itu yang lo tanyain. Yang paling parah adalah, yang paling jelek adalah, yang harus lo tanyain tiap hari, tiap saat, tiap waktu adalah, orang bisa punya orang untuk meeting, harus ada di depannya namanya L, yaitu lead-nya. Lead inilah yang lo harus tanyain tiap waktu, tiap saat, tiap pagi, tiap Jumat, tiap Senin, tiap hari lo tanyain lead lo mana. Ulang ya. Disinilah mulai ada problem sales kita. Nanti nih, alasan-alasannya yang paling utama nih yang sering muncul untuk para managers tahu, untuk para business owners tahu, adalah dia akan nuntut sama perusahaan. Saya nggak pernah dikasih lead. Nah, lo tahu ya, kata-kata yang paling mujarab dari seorang sales adalah, gue nggak pernah dikasih lead. Gue nggak pernah dikasih lead. Terus pertanyaan gue adalah, ya terus kalau nggak dikasih lead gimana? Hidup lo berakhir. Terus usaha lo apa? Jadi kadang-kadang punya tim sales lucu ya adalah selalu komplain ke outer circle-nya, nggak pernah perbaiki inner circle-nya. Outer circle itu apa? Perusahaan nggak ngasih lo lead. Nah, terus inner circle-nya apa yang bisa lo pengaruhi dan bisa lo perbaiki? Kan begitu pertanyaannya. Nah, gue mau ngajarin nih berbagi tips buat lo semua para sales agar jangan ribet ngomongin closing kalau lu nggak punya lead-nya. Oke, gue promo dulu dikit ya. Untuk yang mau timnya gue ajarin sales B2B, lu bisa WhatsApp gue di 0817 660 1453. Ulangi ya, 0817 660 1453. Atau lu bisa visit ke www.bicaraitumudah.com. Lu bisa ask di sana tentang segala macam yang berbau sales, berbau kelas, berbau in-house, kapan aja lu bisa tanya. Terus tipis-tipis gue informasikan dulu, roadshow gue adalah nanti hari Minggu gue akan ada kelas public speaking dan MC di Hotel Kaisar Duren 3 Pancoran. Minggu depan gue akan dibook oleh Pertamina tanggal 24 di Bandung. Terus 25-26-nya gue akan bikin kelas super sales, kelas public speaking di Bandung. Jadi kalau lu kumaha, teteh, gelis-gelis, kumaha, kamang, silahkan lu bisa hubungin gue untuk booking gue di Bandung. Terus yang paling keren adalah bulan depan, mulai tanggal 10 Desember sampai tanggal 15, kita akan roadshow Java Tour. Roadshow-nya kemana tuh? Solo. Yeay! Anak Solo ada? Solo. Tempatnya Pak Presiden kita. 10-11 gue akan ada di Solo. 12-13 gue akan ngisi full 2 hari bersama PKSS. HR Solutions Partner. Ingat-ingat ya. 13 yes, gue masih ngisi tanggal 13-nya. 14 gue terbang lagi ke Semarang. Gue akan full dengan Kadin Semarang. Ngisi kelas super sales. 15-nya gue akan ada di Jogja. Nah, balik lagi nih. So, if you don't have it, what we call leads, it will kill the most of the sales. Nah, pertanyaannya adalah, where it's coming from? From the sales to generate leads. Nih, gue kasih advice. Yang pertama, kalau lu hire sales, siapapun salesnya, cek sosial medianya. Ulangi, cek sosial medianya. Kenapa cek sosial medianya? Nih, gue kasih tahu. Karena kalau tim sales lo, temennya dikit, mainnya kurang jauh, dia akan frustrated nantinya. Ulangi ya, kalau sales yang lo akan hire atau sales yang sekarang ada di organisasi lo, if you have bunch of sales in your organization, then you check one by one. The social media has no followers, has no friends, has no activities. You must ask, ya. Lu mesti tanya kenapa itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena it shows me kalau tim sales lo di sosial medianya nggak pernah branding,
nggak pernah bantuin untuk menjadi soft selling-nya produk perusahaan, nggak pernah jadi brand ambassador-nya perusahaan, then my questions is, gimana cara dia dapetin lead? Pasti kalau pola pikirnya konvensional, lo tahu nih, anak sales konvensional, pola pikirnya gini, beli dong, itu kan banyak tuh data-data yang dijual di orang, $1.500, $3.000. Trust me man, most of those data, you just cannot use it. Kenapa? Karena sangat general, isinya hanya nama orang yang entah bener entah enggak, kemudian departemennya, dan nomor teleponnya bukan nomor telepon handphone. Nih, gue kasih tahu tipsnya biar tim sales lo nggak frustasi dapetin lead. Dari gue sederhana aja. Gue kalau lagi berbagi, gue ngasih contoh. Contohnya adalah, tanya sama tim sales lo siang ini. Mas, selama bulan November, 17 hari, 70 days on November, have you ever tried even one more time you do the talking live streaming? Have you? Did you? Or you never do it? Tanya itu dulu. Tanya ulang ya. Tanya ya. Nanti sore nih ketemu tim sales lo atau lo punya sales manager sekarang, lo WhatsApp sales manager lo tanyain, Mas, Kak, Mbak, pernah nggak tim kita sekali aja dalam 17 hari di bulan November melakukan live streaming untuk menceritakan benefitnya produk kita atau service produk kita benefitnya? Itu dulu. Oke ya, kalau centangnya gini, belum pernah, lu masih punya waktu 13 hari lagi di bulan November untuk push everyone. Kenapa gue bilang push everyone? Kadang-kadang orang untuk bisa live streaming, itu perlu punya skill. Betul nggak sih lo? Lo kalau mau live streaming, lo harus punya skill. Skill lo apa? Skill lo presentasi, skill lo bicara. Nah, jangan-jangan kita perusahaan nggak pernah ngebekalin tim sales kita dengan public speaking. Jangan-jangan lo nggak pernah dapat asupan gimana lo caranya presentasi, gimana caranya lo bicara, gimana caranya lo di depan kamera interaksi. Jangan-jangan nggak pernah lo. Nah, wajib hari ini, kalau ada tim sales yang dengerin gue lagi sharing, dan lu ngerasa bicara lu masih berantakan, dan lu merasa presentasi lu masih amburadul, lu minta sama bos lo ntar sore, gue mau dong diajarin bicara agar gue bisa membantu perusahaan, paling enggak gue ngebantu brandingnya, live streamingnya. Oke? Terus yang kedua, pertanyaan gue gampang. Cek within your team atau your sales managers atau your business development head. Only one time for the 17 days in November. Pernah nggak dia ngonten sekali aja? Pernah nggak dia ngonten sekali aja? Bukan ngonten juga tentang pribadinya, tapi ngonten tentang bagaimana hebatnya produk Anda untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Contoh. You spill di komentar. Lu mau gue ngonten apa tentang produk lo? Gue contohin yang kayak gini. Yuk, spill di kolom komentar. Lu bisa cari tahu, lu bisa ketik, Mas Ikrar, ngonten ini deh produk saya. Gue pengen tahu contohnya Mas Ikrar ngonten gimana, agar tim sales gue ngerti dan ini mudah ternyata. Lu spill di kolom komentar, gue akan praktekin. Langsung di depan lo semua. Nah, jadi pertanyaan pertama, lu cek apakah selama 17 hari mereka pernah melakukan live streaming. Terus yang kedua, lu cek selama 17 hari dalam bulan November, pernah nggak tim lo branding atau ngonten sekali aja di sosial media dia? Gitu ya. Nah, jadi kalau nggak pernah dua-duanya, terus lu cek lagi. Lo ceknya gimana? Cek sama seluruh tim lo, sosial media yang dia punya apa? Jangan-jangan dia masih dengan pola pikir lama, yaitu masuk ke perusahaan harus ngasih lo database. Apaan? Itu gaya dulu waktu sosial media nggak ada. Itu gaya dulu ketika orang nggak ngerti menggunakan sosial media. Jadi lu demand ke perusahaan ngasih lu lead. Kecuali lu punya lead generator di perusahaan, kecuali lu punya Oke, Pak David maksudnya dia ngasih gue nih high speed cash deposit machines ya. Nih ada challenge dari Pak David maksud nih. Gue praktekin ya. Regardless kalau kontennya agak ribet, cuman gue mau praktekin yang gue maksud dengan did you ever ask yourself, your team untuk ajak
anak buah lu nge-branding atau ngonten. Nih gue praktekin ya. Contoh misalnya, ini adalah handphonenya gue. Contoh ya. Produknya High Speed Cash Deposit Machine. Nih, gue kasih tahu contohnya. Pakai bahasa Indonesia ya. Nanti gantian. Selamat pagi Indonesia. Faktanya, banyak orang Indonesia yang nggak ngerti gimana caranya mengutilisasi dan memanage depositonya. Faktanya juga, banyak orang Indonesia yang akhirnya, membuang waktu, membuang energi, dan akhirnya nggak kemana-mana dengan depositonya. Ngeri kan? Nih, gue mau berbagi sama lo 2 tips sederhana gimana caranya bisa mengelola your deposit. Pertama, lu gunakan yang namanya High Speed Cash Deposit Machines. Apaan tuh? Dari namanya aja udah susah. Udah nggak usah susah-susah. Ini memberi manfaat bagi lu semua untuk memastikan deposito lu bisa bekerja dengan sempurna buat keuntungan lu. Terus yang kedua, lu cari deh partner dan agent yang ngerti bener caranya mengelola deposito lu. Nah, Indonesia, kalau lu menjalankan 2 saran dari gue, lu akan mendapatkan 2 manfaat utama. 1, lu nggak perlu pusing-pusing lagi deh gimana mengelola deposito lu. Terus yang kedua, lu bisa fokus ke bisnis lu yang lain sehingga bisnis lu berkembang terus-terusan. Oke, lu mau tahu lebih banyak? Lu hubungin Ikrar, jagonya Deposit Cash Machine. Ciao! Mudah kan? Pertanyaan gue, ini mudah karena gue ngerti struktur bicaranya. Ini menjadi sulit bagi tim lo karena kalau kita nggak punya tim leader yang ngerti how structure bicara untuk ngonten. Oke? How structure bicara untuk ngonten. Jadi kalau you guys do not understand and then you push yourself, hey, you must be active in your social media, you must be active in your posting, but you don't show them. They will ask you back, okay, how do I do that? Ada lagi nih teman gue bilang, produk servis logistik ekspres mas dari Aldi Rahman Fauzi. Gampang, gue praktekin lagi bonus buat lo biar makan siang lo terinspirasi sama gue siang ini. Lihat ya. Selamat pagi Indonesia. Hari ini gue Aldi mau kasih tahu fakta-fakta yang menyakitkan soal logistik ekspres di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Perusahaan buang uang berapa juta dolar setiap tahun karena nggak bisa membereskan logistik ekspresnya. Ada yang tahu juga nggak? Banyak sekali customer-nya perusahaan yang menjadi korban akibat delivery-nya berantakan dan nggak match timeline-nya. Tenang, untuk itu Aldi berikan 2 tips utama hari ini buat kalian semua. Tips yang pertama adalah, yuk cari teman atau vendor lo yang ngerti end-to-end logistic express, ngertinya nggak kaleng-kaleng. Ngerti dari transit time, ngerti dari cost, landed cost-nya, dan ngerti dari risikonya. Terus yang kedua nih, lu banyak-banyak deh. Kalau mau ada rencana pengiriman, kasih informasi yang jelas soal invoice, packing list, dan detailsnya. Sehingga kita bisa bantuin skenarionya. Nah, 2 ini aja lo lakukan deh. Setiap kali lo mau ada pengiriman, gue jamin lo punya 2 manfaat utama. Apa itu? Yang pertama, perusahaan lo akan saving cost banyak banget dan tidak perlu membuang uang yang nggak penting untuk logistik. Terus yang kedua, you will have happy customers di luar sana yang benar-benar senang bermitra sama lo. Karena lo bisa memenuhi deadline-nya soal express delivery. Lo mau tahu lebih banyak soal tips-tips bagaimana logistik express? Hubungin Aldi di nomor ini. Sampai ketemu ya. Gue udah kasih lo ilmu yang aplikatif siang ini. Oke? Gue udah kasih ilmu lo siang ini. Jadi dari cara-cara tadi, sales Anda akan easy getting lead. Karena setiap kali lo posting, orang akan mengkomen. Setiap kali lo posting, orang akan mengkomen. Komen itulah kalau tim sales lo jeli, itulah yang disebut dengan lead. Makanya kalau tim sales lo hari ini nggak ada yang pakai LinkedIn, nggak apa-apa kalau dia sentuhnya ke retail, sentuhnya ke B2C, sentuhnya ke B2G. Tapi kalau tim sales lo attack-nya ke B2B dan dia nggak somebody di LinkedIn,
agak susah. Karena kenapa? Entar dia akan kembali ke lo dengan yang namanya complaining. Complaining lo nggak dikasih sales lead, complaining lo nggak dikasih yang namanya database, complaining, complaining too much will kill yourself, will kill your sales, and will kill the company at the end of the day. Nah, jadi tips sederhana dari gue tadi, semoga ngebantu para sales di sana untuk fokus bukan di closing ujungnya, tapi fokus di lead-nya. Alright? Fokus di lead-nya. Karena when you don't have friends, when you don't have network, when you don't have engagement, all you have to do biasanya adalah hard selling. You DM orang with hard selling words. Saya adalah perusahaan dengan kontribusi nasional GDP terhadap negara 12%. Saya mempunyai 7.000 cabang di seluruh Indonesia. Saya memiliki 3.000 fleet. What? They don't give a damn about what you have, my bro. Mereka hanya pengen tahu lu attack orang dengan soft selling atau lu hard selling. Nah, my concern is to you guys before we ended this session adalah, yuk, belajar jadi sales kekinian, dan kalau lu nggak punya ilmunya dan lu nggak punya pengetahuannya, cari mentor lu dan belajar. Agar jadi sales, nggak bikin frustasi, dan lu bisa melihat dunia dengan lebih terang. Ingat, take key points hari ini. Nggak usah ngomongin closing kalau lu nggak punya lead-nya. I see you guys around. Jangan lupa stay tune di www.bicaraitumudah.com. If you want to book our class for sales, just let us know. Let's talk about it. Let's invest it. So you're gonna be having a sales yang nggak kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ciao Indonesia. Enjoy your lunch. Enjoy your day. Enjoy become a sales. See you guys.